Sekarang ini kan trennya adalah kapital yang masuk ke politik. Jadi anak-anaknya pengusaha, anak-anaknya birokrat yang memang sudah mapan dimasukkan di politik, dimodalin dan lain-lain. Itu tren sekarang, dan itu tantangan luar biasa buat kita ini yang aktivis, yang memang berjuang dari nol, dari bawah begitu. Makanya ini adalah kemarin saya sampaikan kepada teman-teman ya. Jadi ini adalah pembuktian kita. Jadi pembuktian kita sebagai aktivis yang kita membangun karir dari bawah, ternyata bisa juga sampai di titik ini, bahkan berada di suara terbanyak. Itu bagi saya adalah pembuktian dari aktivis ketika masuk ke politik, ternyata kita bisa seimbang lah, atau bisa mengimbangi kekuatan-kekuatan tadi itu, kekuatan modal dan lain-lain tadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Ya, kali ini kantor Tugu Media Group kedatangan tamu luar biasa. Kita mengundang Mas Muhammad Anas Mutakin, politisi muda, baru 40 tahun. Oh, sudah 40 tahun. Beliau ini adalah anggota DPRD Kota Malang terpilih 2024-2029. Ya. Dan Mas ya, dengan perayaan sesuara terbanyak ya, 7.000 berapa Mas? 7.636. Siap. Nah ini alhamdulillah. Nah Mas Anas ini menarik. Saya meskipun nggak begitu akrab, tapi dari jauhan melihatlah sepak terjangnya gitu ya. Beliau ini seperti Pak Prabowo kira-kira ya. 2 kali kalah jadi calon caleg dari PKB semua Mas ya? Ya, PKB, sebelumnya bukan. Sebelumnya apa Mas? Sebelumnya Hanura dulu. Oh Hanura, oh siap. Bu Nanda ya, ceritanya siap Bu Nanda. Nah beliau ini kalau kata Mas Bambang Matul, Korea Mas ya. Korea karena anak seorang guru. Mungkin bisa diperkenalkan dulu background orang tua Mas. Itu guru ASN atau gimana Mas ya? Ya jadi saya ini memang asli Malang ya. Jadi saya lahir dan besar di Malang. Sekolah dari TK sampai kuliah juga di Malang. Jadi memang keluarga besar saya kebetulan lahir dari keluarga besar pesantren, dan ayah saya seorang guru SD, guru agama. No. Kalau ibu apa? Ibu rumah tangga biasa. Jadi sukun Mas ya? Sukun. Di Arema asli. Nah ini Mas, kita ingin 2 kali kalah dan ini nyalon, dan alhamdulillah jadi Mas ya. Kenapa Mas kok ini mempunyai daya tahan yang kuat, bahkan yang terakhir 2019 itu kan hampir ya, nyaris dan gak dapat PAW ya. Selama 5 tahun sehat-sehat aja ya. Lawannya. Nah itu gimana Mas kok mempunyai daya tahan, kok passion lah di politik ya? Silakan Mas. Ya memang saya dari muda, dari kuliah itu memang bergelut di dunia aktivis. Jadi memang sudah terbiasa berorganisasi, sudah biasa berdinamika dalam pertarungan di level masing-masing ya. Kalau di mahasiswa kan ada pemilihan presiden BEM, di organisasi juga pemilihan ketua-ketua begitu. Jadi dari dulu memang sudah biasa. Itu mungkin sedikit banyak itu juga membentuk daya tahan kita tadi itu ya. Di samping memang yang utama adalah passion kalau menurut saya. Karena memang dari muda, nggak tahu, saya memang suka politik, memang suka politik, suka berorganisasi gitu. Jadi ketika berhadapan pada situasi politik praktis terus kemudian gagal ya kalah menang menurut saya biasa saja ya, kalah ya paling down sebentar, habis itu ya kembali lagi, bangkit lagi, kita coba lagi gitu. Tidak ada masalah. Awalnya mengenal politik dari ketika mahasiswa atau sebelum itu Mas ya? Ketika mahasiswa kan HMI Mas ya? Ya. Itu dari mana Mas baru kenal politik itu Mas?
Iya, mulai dari mahasiswa memang ya, karena biasa kan kita di dunia mahasiswa itu kan memang diharuskan untuk berkomunikasi dengan banyak orang ya. Ketika ada acara, ada event dan lain-lain, sehingga dari situ mulai kita mengenal berjejaring. Jadi berkomunikasi dengan birokrasi, berkomunikasi dengan ya stakeholder lain di luar, baik itu di kampus maupun di luar, sehingga dari situ jaringan kita terbentuk, termasuk ya mentor-mentor senior-senior para politisi-politisi di zaman itu ya, di Dewan misalkan. Jadi dari situ kita sering ngopi, sering diskusi, ya semakin kuat lah ini kita di politik. Passion ya. Ya. Oh ya Mas, kita ingin mengulik passion dari akarnya Mas. Ketika SMA di mana Mas ya? Saya dulu di MAN 3 Malang, Jalan Bandung. Itu juga aktif di organisasi atau? Ya di OSIS biasa. Lalu ikut di HMI itu disuruh atau disuruh senior atau kebetulan aja atau gimana itu Mas? Iya ya, nggak tahu dulu, kayaknya kebetulan aja kayaknya. Karena kita memang suka berteman ya, nambah temen. Ya sebenarnya tidak hanya Omek tapi juga Intra. Tapi saya lebih memang banyak fokus di Omek ya, pada saat itu. Di Intra apa Mas? Ya maksudnya di Senat, di BEM apa gitu. Oke Mas, menarik. Dan Mas Anas ini sekarang bendahara Ansor Mas ya. Sampai sekarang masih beraktif di organisasi. Nah ini kita ingin ini Mas mengulik masih relevankah ini kan ini Mas ya. Sekarang ini kan peluang besar tapi juga persaingan juga besar Mas ya. Persaingan di digital, di orang menjadi konten kreator, menjadi pengusaha, anak muda yang senang jadi pengusaha, tapi masih banyak juga yang senang jadi PNS ya. Itu apakah masih relevan Mas, anak muda ingin menjadi politisi Mas, apalagi yang dari Korea gitu Mas. Nah, ini kan ini contohnya Mas Anas kan, gimana Mas? Iya, memang bagi saya, apalagi saya ini kan orang Malang ya, orang asli Malang yang dari kecil memang banyak melihat perubahan-perubahan di kota ini. Jadi sedikit banyak kita bisa mengamati lah. Bagi saya, terutama anak-anak muda, memang sebenarnya banyak ruang untuk kita beraktualisasi. Kalau untuk istilahnya berkontribusi pada daerah ya. Tapi tidak sebaik di politik saya kira. Karena ketika kita di politik, kita akan bisa merubah itu dari dalam. Jadi sebanyak apapun uang kita istilahnya, sebagus apapun karya kita, kalau kita berada di luar tentu tetap saja ada batasan-batasannya, karena kita tidak masuk ke dalam sistem. Tapi kalau kita masuk ke dalam sistem, ya lebih banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya. Kita bisa ikut menentukan kebijakan, kita bisa ikut mengatur perda dan lain-lain, sehingga itu menjadi substansi perubahan itu sendiri gitu loh. Oke, jadi dalam artian gini ya Mas ya, ini kita santai aja Mas ya. Jadi kalau kata Nabi itu orang yang paling bagus itu adalah orang yang bermanfaat bagi yang lain. Nah itu menurut Mas Anas yang jalan paling bagus itu di politik, kira-kira gitu Mas ya? Iya, karena memang sejak awal kan passion saya di sana. Dari passion saya di sana, saya juga bergaul dengan banyak sekali politisi, sehingga menurut saya memang perlu ada sentuhan ya anak-anak muda, ide-ide segar di dalam, sehingga itu bisa mempengaruhi pola atau model kebijakan yang nanti akan dilakukan gitu. Karena ya kita tahu sendirilah di birokrasi kita kan memang kebanyakan agak sedikit monoton ya. Jadi baik itu program-programnya, kebijakannya dan lain-lainnya, sehingga ketika ada sentuhan ide-ide segar, wajah-wajah baru, terus kemudian yang kreativitas baru, tentu itu akan menambah dinamika di proses itu saya kira. Oke, menarik. Tapi ini Mas, apa nggak bahaya Mas? Kan ini ya, ketika orang itu ketika ada di lingkungan baik itu kan bisa jadi baik, tapi ketika lingkungannya dan sistemnya nggak baik itu akan menjadi nggak baik. Nah, itu terbukti ketika beberapa tahun lalu itu kan 40 anggota DPR kena KPK. Nah, itu gimana Mas? Anak muda agar mampu mengubah situasi, tidak larut dari politik yang katanya kotor itu. Gimana Mas itu Mas?
Ya itu memang menjadi tantangan kita ya, menjadi challenge kita. Jadi ya semua hal pasti ada resiko ya. Dalam bidang apapun saya kira, mau bisnis, mau yang lain, mau politik, semua ada resiko. Jadi, tapi kalau kita tidak berani melangkah kan ya tidak ada gunanya kita berproses sejauh ini kan begitu. Jadi yang penting adalah kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa yang lalu-lalu, terus kemudian juga ya berhati-hati lah, tentu saja berhati-hati. Saya kira sejauh niat kita baik, cara kita baik, tentu ya pasti adalah nanti jalan menuju ke sana kan gitu. Kalau resiko saya kira sudah biasa kalau di politik. Oke Mas. Nah ini tapi ada pertanyaan saya belum terjawab Mas. Ini Mas, bagi Korea yang ingin menjadi politisi, nah, Mas ini kan gagal Korea kan, ada andal enggak Korea kan seperti anaknya bupati atau anaknya presiden kan mudah kan. Nah bagi Korea ini Mas gimana caranya untuk bisa kan membuat kebijakan itu kan yang dibahas Mas Anas kan ketika jadi kan. Nah, untuk proses mau menjadi ini apakah masih relevan di tengah politik uang yang sangat besar? Nah, itu gimana Mas? Ya memang ini sebuah tantangan besar bagi anak-anak muda yang memang terutama mulai karir dari bawah, dari nol, yang tidak terlalu punya modal kapital ya. Makanya ya kita harus terbiasa memang membangun modal sosial di situ, berjejaring dan lain-lain. Karena sekarang ini kan trennya adalah kapital yang masuk ke politik. Jadi anak-anaknya pengusaha, anak-anaknya birokrat yang memang sudah mapan daripada mungkin mau yang lain dimasukkan di politik, dimodalin dan lain-lain. Itu tren sekarang dan itu tantangan luar biasa buat kita ini yang aktivis, yang memang berjuang dari nol, dari bawah begitu. Makanya ini adalah kemarin saya sampaikan kepada teman-teman ya. Jadi ini adalah pembuktian kita. Jadi pembuktian kita sebagai aktivis yang kita membangun karir dari bawah ternyata bisa juga sampai di titik ini, bahkan berada di suara terbanyak. Itu bagi saya adalah pembuktian dari aktivis ketika masuk ke politik, ternyata kita bisa seimbang lah, atau bisa mengimbangi kekuatan-kekuatan tadi itu, kekuatan modal dan lain-lain tadi itu. Jadi pertama membangun jaringan Mas ya, membangun modal sosial, dan kedua mungkin setuju Mas kata Mas Babang Pacul, Korea yang sering saya sebut tadi, ada galah yang tepat gitu Mas. Ya, jadi ada senior yang untuk melenting. Itu gimana Mas? Ya memang ya kita semua tidak bisa lepaskan ikhtiar, itu kan tidak bisa kita lepaskan juga dari garis tangan ya. Jadi yang penting adalah kita mencoba. Makanya saya kira di politik itu ada semacam adigium ya, 1000 kawan kurang 1 musuh kebanyakan gitu. Jadi sebanyak atau luaskan jaringan selebar-lebarnya, saya kira, perbanyak teman dan lain sebagainya, jangan terlalu underestimate, terus kemudian ya jangan terlalu baper, no hard feeling lah. Kalau di politik itu salah satu pantangan menurut saya. Kita tidak boleh terlalu main perasaan istilahnya. Jadi hanya di politik kita bisa hidup dan mati berkali-kali ya, kalah menang itu biasa. Tapi kalau kita sedikit-sedikit baper, sedikit-sedikit mengambil hati, itu ya agak susah kita bertahan di situasi-situasi begitu. Makanya harus lentur ya, apalagi anak-anak muda penting sekali saya kira soal mentor itu, karena itu adalah istilahnya wasilah kita ya bahasanya, atau sarana kita untuk naik ke atas secara perlahan-lahan. Itu penting sekali. Nah, jadi mentor dan juga galah untuk melenting. Nah, kalau galah dan mentornya Mas Anas itu siapa Mas kira-kira? Bisa disebut nggak Mas, atau rahasia itu? Banyak sekali senior-senior yang selama ini terus membackup kita ya. Tentu saja makanya kita ini kan memang harus mudah bergaul ya. Jadi tentu juga menawarkan ide ya. Jadi tidak hanya kosongan lah bahasanya. Kalau mereka punya sesuatu yang lain, misalkan punya modal, punya apa, kita punya apa kan? Kita punya ide, kita punya gagasan, ayo
sinergikan di situ, gitu. Sehingga banyak sekali senior-senior itu yang suka dengan pola-pola seperti itu. Berarti dia melihat, oh ini anak muda yang potensial. Jadi, nah itu yang harus kita bentuk atau kita branding diri kita di situ. Oh, jadi punya value yang ditawarkan, tidak hanya bermodal misal satu organisasi gitu mungkin Mas ya. Iya. Oke, menarik. Oh ya Mas, mereview yang ini 2 kali kekalahan itu yang paling berat itu, yang paling menyakitkan itu yang mana Mas Ana? Ya semuanya punya cerita sendiri-sendiri. Saya kira yang penting adalah mindset kita awal. Jadi kalau kita sudah tarung di politik praktis atau di pileg misalkan, kita memang harus siap dengan semua skema. Ada skema menang siap, skema kalah harus siap. Itu juga linear dengan apa yang akan kita keluarkan ya. Tentu saja kalau di politik itu kan kita butuh kos politik ya, untuk operasional, untuk cetak banner dan lain-lain, itu untuk sosialisasi. Sehingga apa yang kita keluarkan itu, kalau mindset kita ini sudah benar dulu, ketika itu hilang misalkan atau loss, ya kita tidak akan tidak akan goyang ya, karena memang dari awal memang kita sudah niatkan itu menjadi sarana untuk ya berjuang itu tadi gitu. Makanya banyak sekarang misalkan ada cerita setelah pemilu ada caleg agak gimana gitu kalah, terus itu kan karena saya kira mindset dari awalnya tidak ditata. Nah, di 2019 ini selisih berapa Mas dengan yang terpilih Mas? Sedikit kayaknya. Saya ini di peringkat, jadi kalau di Sukun itu kan ada 10 kursi, saya kursi ke-11, jadi mungkin sekitar 200-an lah. Itu lumayan waktu itu Mas ya? Ya lumayan. Sparring partner. Siap. Lalu setelah itu bangkit, nah itu ketika kalah 2019 itu apa ini Mas, ini awas di 2024 ini akan mengulang lagi atau gimana, atau sebenarnya waktu itu sudah kapok Mas di 2019 itu Mas? Saya percaya bahwa semua ada saatnya, ada waktunya itu. Kalau memang belum waktunya, mau kita sengoyo apapun pasti juga tidak bisa. Tapi kalau memang sudah waktunya, ya rintangan-rintangan itu pasti akan juga bisa terlewati. Makanya ketika mindset kita begitu, ya ketika kalah, ya sudah gitu. Memang berarti belum waktunya gitu aja, biar nggak panjang-panjang kita mikir kan. Tapi kalau memang sudah waktunya datang, ya kita itu akan memotivasi kita juga. Oh berarti kalau gagal sekarang ya mungkin 5 tahun lagi gitu. Jadi itu menjaga asa kita, menjaga harapan kita untuk terus ikhtiar gitu. Jadi ada sisi religiusnya juga ya? Oh ya harus dong. Harus, karena PKB ya. Harus. Siap Mas. Oke, lalu ya ini Mas, untuk ke depan ini gimana Mas? Setelah terpilih tentu saja kan eman-eman kalau sudah 2 kali kalah lalu terpilih tidak mewarnai, itu apa Mas yang akan dilakukan Mas ketika menjadi anggota DPR ini Mas? Ya saya kira banyak ya. Kita harus membuktikan bahwa kehadiran kita ini bisa menjadi pembeda, artinya bisa membawa nilai tambah tadi itu. Tentu saja kalau saya memang lebih banyak fokus di dunia kepemudaan dan mungkin juga karena basic kita ini aktivis dan pengusaha, jadi 2 hal itu yang memang harus kita kita backup ke depan. Apalagi saya ini kan putra daerah, terus kemudian juga dulu pernah menjadi ketua Karang Taruna, terus kemudian pernah berorganisasi ini dan itu, sehingga saya kira banyak sekali potensi anak-anak muda di kota ini, terutama ya putra-putra daerah yang di kampung-kampung itu yang memang butuh banyak banyak wasilah ya, baik itu program maupun kebijakan-kebijakan pemerintah agar mereka bisa bangkit ya. Siap. Ini kalau target menjadi apa Mas di DPRD Kota Malang ini? Ini yang menentukan siapa Mas? Partai Mas ya berarti ya? Ya kalau soal AKD istilahnya itu, alat kelengkapan dewan ya, posisi kita di DPRD itu ya partai, nanti kita berkomunikasi dengan partai. Kalau targetnya apa Mas? Wakil ketua atau akan ketua DPR pasti PDI Mas ya? PDI. Ya.
Kalau- Ya apa kata partai lah. Tapi sudah melakukan Kita siap. manuver-manuver atau enggak? Kita siap ditempatkan dimanapun. Manuver-manuver sudah. Ya harapannya memang di posisi yang strategis, karena kalau kita di posisi strategis kan tentu saja lebih banyak yang bisa kita lakukan gitu. Jadi wakil ketua ya bisa. Itu Ya, PKB ada jatah nggak Mas wakil? PKB dapat satu posisi wakil ketua satu, ketua komisi juga dapat satu. Oke. Jadi dua itu harus salah satunya Mas Anas ya. Karena tertinggi tadi ya, itu ya. Terus ini Mas pemuda Mas, berarti komisi apa Mas yang sesuai dengan Mas Anas itu, yang kepemudaan itu gimana konkretnya Mas, biar kita ada bayangan apa yang akan dilakukan dan akan yang diusulkan. Tentu saja kan DPR itu kan cuma legislasi Mas ya, legislasi bukan eksekutif ya, maksudnya betul. itu apa yang akan dilakukan untuk anak muda Kota Malang Mas? Iya, tentu saja Kota Malang ini kan cukup heterogen ya. Jadi banyak mahasiswa, artinya banyak pendatang, banyak kampus, dan juga banyak pemuda-pemuda yang memang lahir dan besar di Malang. Dan ini harus berjalan bersama saya kira. Karena jangan sampai juga kita tidak menjadi apa istilahnya tuan rumah lah di kota sendiri gitu. Itu penting. Terus tapi juga jangan juga kita menjadi primordial, artinya hanya mengutamakan kedaerahan tanpa berkolaborasi dengan pihak eksternal. Karena kebanyakan mahasiswa Malang ya seperti Mas Torik misalkan, yang awalnya hanya kuliah terus akhirnya menetap, kan itu banyak posisi-posisi begitu banyak. Makanya kita harus kolaborasi. Apalagi di Malang ini kan saya kira menjadi barometer banyak sekali fasilitas untuk anak-anak muda, terutama yang baru seperti MCC. Sekarang coba kita cek berapa banyak anak Malang atau yang tadi saya bilang tadi ya, anak-anak kelurahan Karang Taruna misalkan yang pernah masuk ke sana. Coba dicek. Saya kira tidak banyak. Itu menjadi salah satu ukuran bahwa ya berarti ada yang salah di menata kebijakan itu gitu. Jadi wasilahnya mungkin pemancingnya, misal kenapa enggak anak Karang Taruna atau RW itu berkegiatan di MCC, kira-kira gitu Mas ya? Iya, karena memang ya mereka kan punya UKM, punya keahlian, punya skill yang memang harus terus di-upgrade, sehingga kalau tidak ada yang menarik mereka ke sana, tentu mereka juga tidak tahu harus berbuat apa untuk mengembangkan potensinya itu gitu. Makanya kita butuh sebanyak mungkin ruang-ruang aktualisasi bagi anak-anak muda. Tentu saja juga dukungan-dukungan yang lain ya, saya kira. Oke, untuk anak berarti kalau konkretnya ini apa ada perda kepemudaan atau apa gimana? Saya kira perlu. Beberapa perda di Kota Malang saya kira perlu banyak direvisi, diupdate lah paling tidak. Kalau memang sudah ada, misalkan perda tentang UMKM, itu saya kira juga banyak perlu diupdate karena kota ini kan berkembang dengan pesat ya. Banyak hal yang memang perlu diadaptasi. Juga tentang kepemudaan tadi itu saya kira juga perlu. Makanya nanti kita lihatlah ke depan mana yang perlu kita angkat gitu. Oke. Nah, tadi ngobrol dengan MCC Mas ya, itu gimana? Ini kan kemarin sempat rame Mas ya, MCC itu katanya mau dijadikan hotel di lantai 6 atau itu karena menelan anggaran MCC harus independen. Nah itu gimana Mas? Itu kan MCC itu kan anak-anak muda beraktivitas di situ kan nggak semua itu harus diperdagangkan lah bagi pemerintah itu Mas. Jadi nggak semua harus profit kan. Betul. Nah itu gimana menurut Mas untuk MCC Mas? Makanya saya kira memang kita harus cari benang merahnya dulu. Kenapa kemudian MCC itu dipandang eksekutif itu seolah-olah apa istilahnya ya, tidak ada kontribusi secara beban yang menjadi beban. Sementara padahal fasilitas ini negara gitu. Artinya kalau fasilitas negara tentu ada sisi-sisi pelayanan juga, sisi sosialnya di sana kan. Betul, memang tidak boleh, malah kalau profit oriented saya kira tidak boleh, karena memang filosofi dibangunnya itu memang untuk pemberdayaan kan begitu. Nah sekarang tinggal kita cari benang merahnya, kira-kira salah di pengelolaannya atau
bagaimana kan begitu. Sehingga kalau MCC itu secara operasional produktif, artinya produktif untuk pemberdayaan, untuk pembinaan anak-anak muda, saya kira memang yaitu sebanding dengan kos yang dikeluarkan. Jangan menilainya hanya dari materi, tapi berapa banyak output dari MCC itu, misalkan berapa banyak anak-anak yang digembleng di situ, berapa banyak UKM yang diangkat di situ, kan begitu menilainya. Oke Mas, ini Mas, terakhir soal ini mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada politisi Mas. Itu kan ini kan berat juga ya, kejadian 40 anggota dewan itu, lalu kejadian di mana soal politisi, soal politik dinasti dan lain-lain itu kan. Nah, itu gimana Mas Anas menganggap itu seharusnya politisi itu harus bersikap seperti apa agar kepercayaan itu kembali diraih gitu Mas dari publik Mas? Ya, saya kira hasil pileg kemarin itu juga di satu sisi menjadi menjadi tantangan atau menjadi tolak ukur kita bahwa ternyata masyarakat ini juga punya harapan kepada wajah-wajah baru. Saya kira banyak di hasil pileg kemarin di kota ada 20 nama yang baru ya. Yang baru. Separuh Mas ya, lebih separuh ya. Hampir separuh dan rata-rata anak muda kebanyakan. Saya lihat anak-anak muda. Sehingga itu menjadi ukuran juga bahwa ternyata kepercayaan masyarakat ingin juga melihat sosok-sosok baru muda yang menurut dia punya harapan. Makanya kita harus bisa membuktikan itu. Itu menjadi secercah harapan lah di sana gitu. Saya kira begitu. Oke Mas, terakhir ini Mas, hal soal religiusitas tadi ya. Mas Anas kan dari PKB dan dari santri ya. Jangan disuruh ngaji tapi ya. Ya, enggak. Nah, itu apa Mas? Kan lagi tren di media sosial itu apa tirakatnya sehingga ini jadi anggota DPR di usia 40 lah. Kan lumayan Mas ya. Lumayan meskipun gak muda-muda amat tapi ya lumayan lah ya. Banyak yang lebih muda. Banyak. Apa Mas sisi religius mungkin doa orang tua atau apa yang dilakukan Mas Anas sehingga ini kan saya yakin keberuntungan itu sangat diperlukan Mas ya sekarang di banyaknya orang yang ingin sukses. Nah itu kayaknya kalau kata Mas Gita Wirjawan itu keberuntungan itu sangat perlu dan itu perlu pemancing. Nah kalau Mas Anas apa dari sisi religi lah kira-kira gitu? Ya tentu saja yang pertama orang tua ya itu jimat kita. Jadi apapun yang akan kita lakukan harus seizin dan serido beliau itu, saya kira itu pertama. Jadi tentu saja yang kedua adalah niat kita. Kalau niat kita baik itu tadi saya kira akan ada jalan di situ, akan ada jalan. Dan kita tidak boleh istilahnya ya. Saya juga walaupun suara tertinggi kemarin tapi juga tidak boleh merasa bahwa ini karena saya misalkan atau bagaimana. Tentu saja banyak hal-hal lain yang harus kita jaga ya dari situ ya, sehingga ya biasa saja menjadi orang yang tetap rendah hati dan lain sebagainya. Itu penting saya kira agar semuanya juga berjalan dengan baik lah, istilahnya begitu. Mantap. Oke Mas, kalau goal Mas Anas ini apa di dunia politik Mas? Mungkin jadi wali kota atau apa gitu? Ada nggak goal atau mengalir saja Mas? Iya, kalau saya sih mengalir saja ya, mengalir. Yang penting ada progres, artinya tidak hanya bertahan di zona nyaman. Saya tidak terlalu suka bertahan di zona nyaman. Jadi harus ada challenge baru ke depan. Jadi kita harus ya mengalir dan yang penting niat kita untuk bagaimana Kota Malang ini ke depan lebih bagus gitu, lebih baik, saya kira. Oke, siap. Jadi menarik. Jadi dari obrolan kita ini dan dari saya kenal Mas Anas sebelumnya itu, saya kira Mas melihat Mas Anas itu sebagai anak muda yang punya daya lah, daya juang dan daya ya tidak ada itu ingin keluar dari zona nyaman dan ini Mas ya mau mengambil resiko itu sangat penting gitu Mas ya. Ya. Betul. Oke Mas, epilog Mas bagi anak muda yang ingin di dunia politik Mas, mungkin apa tips sukses dari Mas Anas, kesimpulan dari kita ngobrol tadi, silakan Mas. Oh ya,
Jadi anak muda ini kan hanya butuh kepercayaan dan kesempatan sebenarnya mereka ini. Jadi dua hal itu yang harus kita kejar, harus kita dapatkan. Kalau kita punya kepercayaan, dipercaya orang artinya, terus juga punya kesempatan, punya ruang untuk mengaktualisasikan itu, ya harus kita bisa manfaatkan itu dengan baik gitu. Dan itu tadi daya tahan kita itu yang paling penting, bahwa jangan rapuh lah jadi anak muda itu. Di soal kalah, soal menang itu biasa saja. Terus kemudian ketika ada gencetan misalkan sedikit itu sudah tumbang. Saya kira tidak boleh ya gitu. Kita boleh lelah tapi kita tidak boleh putus asa di situ. Saya kira pasti ketika kita terus berusaha akan ketemulah nanti jalannya. Jadi itu saja sih sebenarnya pesan kita untuk anak-anak muda sekarang. Oke, siap. Terima kasih Mas Anas. Kita banyak belajar siang ini dari Mas Anas, politisi muda yang insya Allah kita doakan terus meroketlah karirnya. Amin. Amin. Itu saja mungkin dari saya. Nantikan tamu-tamu spesial lain dari Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.